Ya, beliau merupakan salah satu bergabung dalam salah satu organisasi profesi Kopi TB DKI ya. Ketua Kopi TB Jakarta Utara, dan di Jakarta Pusat beraktivitas di RS Siloam Agora ya dok. Ya baik, untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu juga Bapak Ibu, untuk Dr. Crispian waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Masih pagi nih. Semangat pagi. Ini masih belum pada makan ya. Dr. Silvi. Saya sebelum mulai saya tertarik tadi ada paparan dari Dr. Silvi. Sebetulnya bukan tertarik dengan paparannya, sorry, bukan paparannya. Saya tertarik ada satu nama tadi, Klinik Mitra Pandawa. Mana ya? Ini ownernya bukan? Owner, oke. Mitra Pandawa itu yang di Karanganyar bukan? Bener ya? Loh, kok yang nyaut yang sini? Oh, puskesmasnya, oke. Kenapa saya tertarik dengan Klinik Mitra Pandawa? Karena kalau saya tidak salah menebak, namanya dulu Klinik Pandawa, benar nggak? Karena pendirinya saya. Ya, Pandawa itu berarti 5 orang, jadi kami 5 koas laki-laki waktu itu, ya, dari Atma Jaya. Berpikir kita ada bertujuh sebetulnya sama 2 wanita. Jadi kita bertujuh berembuk bagaimana caranya kita begitu selesai koas jadi dokter tidak berpisah. Ya, ini kalau nggak salah ya. Kalau salah ya ini saya cuma cerita klinik saya aja gitu. Ya, jadi waktu itu gimana ya, kita bikin apa ya? Akhirnya, yuk kita kumpulin modal, kita bikin klinik. Ya, akhirnya terbentuklah yang namanya Klinik Pandawa di Karanganyar A, kalau nggak salah ya. Ya, berarti harusnya benar. Kenapa akhirnya kita bubar? Karena yang satu namanya Dokter Agung Wibowo itu menikah dengan salah satu wanita yang kita bertuju itu, terus lebih aktif di laser. Ya, yang kedua itu Dr. Darmawan Ardi. Itu mungkin kalau teman-teman pernah aktif di ID, dia dulu ketua ID Jakarta Utara. Ya, terus dia itu sebagai dokter psiki di SPKJ. Lalu ada satu Dokter Andreas Arman Prasaja, itu di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat juga ya, Mitra kan ya. Itu sebagai pelopor dokter tidur. Ya, saya sampai sekarang suka lupa tuh gelarnya atau RPG, lah nggak tahu lah saya kayak gitu. Ya, terus satu lagi Dokter Maula Nurudin Gaharu, itu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebagai dokter neuro. Lalu saya yang melanglang buana ke Manado waktu itu. Ya, jadi saya pergi. Akhirnya klinik itu hanya Darmawan, Mola dengan berdua aja gitu, karena Bowo dengan Ade nggak terlalu aktif lagi. Ade itu Andreas. Ya, akhirnya setelah berapa lama klinik itu akhirnya dengan sangat terpaksa kita jual ke Ade kelas. Kalau saya nggak salah, ya karena saya cuma dengar kabarnya waktu saya masih di Manado. Ya mungkin yang berani untuk membuka, meneruskan Pandawa, dan mudah-mudahan tetap berlanjut. Ya, mudah-mudahan semangat kami berlima itu masih tetap ada di klinik Pandawa.
Oke, eh, itu hanya sekedar pembukaan. Karena tadi tertarik aja, Mitra Pandawa kayaknya saya tahu nih. Ya, salam kenal, saya Dr. Crispian. Tadi udah dibilang ya, saya di Siloam Agora. Kalau kita ngomong Jakarta Pusat, kebetulan saya Ketua Kopi TV Jakarta Utara. Terus, tapi tidak pernah aktif ya, bukan. Tapi tidak aktif di Utara. Jadi saya di pusat, saya di Ukrida, ini ya. Dan saya juga salah satunya di Timur, IMC Pulau Mas. Ya, jadi itulah anehnya kenapa saya Ketua Kopi TV Jakarta Utara tapi aktifnya tidak di Utara. Oke, jadi kalau dari pelatihan tuh ya, dari waktu saya pelatihan kemarin harus mencantumkan foto katanya. Padahal saya anti foto sebetulnya. Makanya bagaimana caranya foto saya ada tapi nggak terlalu memperlihatkan muka saya. Jadi kebetulan saya menghadiri satu acara di salah satu yang disponsori oleh obat. Ya, di situ ada satu booth ya yang menawarkan, Dok, kalau mau foto pakai AI itu. Ya. Jadi saya berandai-andai gitu ya. Bagaimana caranya supaya kening saya yang terlalu tinggi itu bisa agak tertutup. Ya, pilih yang mana, Dok? Ini aja deh. Ya, jadi akhirnya saya cuma di mukanya di foto cekrek gitu ya. Terus muncullah ini. Ya. Jadi secara sekilas ada muka saya, tapi badannya yang bukan badan saya. Karena jelas badan saya nggak seperti itu. Ya. Oke, hari ini saya dapat tugas dari Dr. Siti untuk membagikan alur penemuan, diagnosis dan tata laksana TB. Ya, tadi ada disinggung gitu ya, banyak tuh. Nanti dari Dr. Crispian akan membahas ini ya. Nanti Dr. Crispian akan membahas ini. Saya bilang banyak banget nih, kalau saya bahas kita nggak pulang-pulang nanti. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada sekilas beberapa yang saya akan bahas, tapi tetap seperti pelatihan kemarin itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore begitu ya. Nah, saya cuma dikasih waktu ya 2 jam. Gimana caranya saya mau merangkum semuanya gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak termasuk, tapi ya saya berusaha untuk memasukkan juga. Ya, oke. Ini gambar apa ya? Gambar apa yuk? Paru ya. Tapi masa paru kayak gitu sih? Jadi salah satu ya, ini saya sempat ketemu Dr. Siti sama dokter ini ya waktu di pelatihan ya. Saya sorry, mohon maaf, saya agak lupa namanya. Susi ya, oke. Susi ini yang minjemin saya laptop waktu itu, benar ya? Nah tuh, karena saya bawanya tab waktu itu, jadi agak repot, akhirnya saya pinjam laptop. Untuk apa? Untuk apa? Untuk senam. Ya, kalau pelatihan itu kita ada senamnya, ya ada pokoknya ice breaking lah istilahnya gitu ya. Akhirnya saya pinjam. Oke, jadi di pelatihan ini juga salah satu slide-nya harus menampilkan ini nih katanya. Apa istilahnya Dok ya? Lupa saya. Jadi sebelum kita mulai topik, kita harus menampilkan satu gambar yang sebetulnya menjembatani gitu ya, topik yang akan kita bawakan nantinya gitu. Ya, seperti waktu pelatihan itu juga saya memberikan gambar ini. Terus ada beberapa lagi yang saya berikan ya, kayak temulawak yang busuk waktu itu saya tampilkan.
ya ada lagi ya ini sebetulnya saya mau menampilkan brokoli sebetulnya, ya tapi begitu diperbesar pecah semua gitu loh. Ya. Jadi mohon maaf, tapi ya ini sebetulnya menampilkan bahwa parunya nggak sehat. Ya, jadi ini ada flek-fleknya katanya gitu. Ya. Oke, jadi sekarang kita mulai saja. Ada beberapa slide yang saya tidak akan terlalu bahas ya, karena sebetulnya teman-teman juga sudah tahu ya. Mohon maaf saya panggil teman-teman aja ya. Jadi TBC, ada yang bilang TB, ada yang bilang TB. Nah, pertanyaan saya sebetulnya yang benar TBC atau TBK? Mau ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ayo. Ngakunya kita harus selalu pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi kok ngomongnya TBC? Kalau saya ngomongnya TBK. Tuh, TBK. Benar nggak? Ya toh? Jadi bukan TBC. Tapi daripada kita galau, ya gampang aja. TB selesai. Ya. Jadi ngapain kita TBC dong, TBK enggak lah, gitu ya. Ya, jadi jelas ya. TB itu sebetulnya pneumonia. Benar nggak? Betul kan? TBC itu adalah infeksi paru. Makanya kita sebut sebagai pneumonia. Kalau saya ngajar, pneumonia itu dibagi jadi dua, pneumonia non spesifik dengan pneumonia yang spesifik. Masih ingat ya? TB itu termasuk yang pneumonia yang spesifik. Jangan pernah mendiagnosis TB hanya berdasarkan foto. Oke, nanti ada lebih jelas lagi saya perlihatkan. Ya, yang namanya TB itu diagnosis pastinya enggak. Kesulitannya tidak semua pasien bisa mengeluarkan darah. Makanya kalau lihat tadi saya bawa ransel ya, saya lagi sekolah lagi. Saya masih anak sekolah, masih mahasiswa. Ya, karena dapat berkat dari Ukrida, saya dapat beasiswa untuk ambil S3. Nah, salah satu penelitian saya adalah mengenai transkriptomik. Apalagi itu dok transkriptomik ya. Biasalah kalau S3 kalau nggak cari yang aneh-aneh ya, nggak seru. Khususnya kedokteran ya. Dan transkriptomik itu melihat perubahan dari respon imun. Jadi gimana caranya kita mendiagnosis TB di luar dari sekutu? Nah ini yang saya ambil adalah darah. Ya, tapi yang saya lihat adalah respon imun. Oke, jadi kalau TB itu harus tahap. Nah, tadi ada yang Dr. Silvia ada ngomong tentang TPT nih, saya agak loncat sedikit. TPT. Jadi pada saat salah satu anggota keluarga terdiagnosis TB, langsung screening, benar nggak? Ya. Nah, sering saya dapat dan kebetulan baru kemarin saya dapat kasus yang sama, saya dapat laporan dari istri dari pasien. Istrinya ini pasien, jadi suaminya mau screening gitu, karena istrinya ini terdiagnosis TB. Ya, jadi suaminya mau screening. Jadi dengan gagahnya dia datang ke puskesmas. Mau apa? Saya mau screening karena istri saya terdiagnosis TB. Jawabannya yang saya selalu bikin pusing saya selalu mendengar perkataan seperti ini dari puskesmas, dan mudah-mudahan di pusat tidak seperti itu ya, karena ini yang saya dapat di Ukrida, berarti daerah barat ya, mudah-mudahan pusat tidak. Gini Pak, kalau mau screening jangan foto,
kalau mau screening periksa dahak. Dan itu jawaban yang saya berkali-kali dapat. Ya. Jadi kalau screening itu flowchart-nya apa? Flowchart-nya apa? Foto. Tapi jawabannya selalu minta dahak. Nah itu yang saya selalu protes sebetulnya. Ya di kegiatan-kegiatan seperti ini, ya di pelatihan-pelatihan di tempat lain pun saya selalu ngomong bahwa bagaimana caranya orang sehat diminta untuk periksa dahak. Lah orang sakit aja yang udah jelas-jelas kita curigai ke arah TB, ngeluarin dahaknya susah. Nah sekarang orang sehat diminta pakai dahak aja Pak. Kan aneh. Ya, di mana tuh pemikiran itu? Jelas-jelas flowchart-nya aja udah dibantah sama petugas puskesmasnya. Oke? Jadi mudah-mudahan di pusat tidak seperti itu. Ya, ini saya lewat saja. Ya, kalau definisi kasus yang pasti ada terduga, ada kasus. Ya, kalau terduga baru gejala. Kalau kasus sudah ada penemuan dari yang kita periksa. Kenapa saya bilang penemuan? Karena ada beberapa kasus TB ekstraparu. Benar ya? Dan TB ekstraparu tidak didiagnosis dengan IGRA. Oke? Karena saya berkali-kali pula dapat pasien hanya didiagnosis berdasarkan IGRA. Yang terbaru saya dapat ya, saya lebih banyak dapat kasus di Ukrida ya. Mohon maaf, kenapa? Karena saya saya dosen di situ dan saya lebih banyak mengembangkan karena di situ TB dosnya saya yang mulai di situ. Ya, jadi TB dos di Ukrida itu sebagai percontohan Jakarta Barat. Ya, karena dia terpisah dari gedung utama. Oke, jadi yang saya dapat itu selalu kiriman dari Tangerang. Ya kan, Tangerang sama Barat di Ukrida dekat Tangerang. Kasus terakhir yang saya dapat adalah pasien dengan didiagnosis sebagai TB usus. Kenapa? Karena dia diare dengan IGRA positif. Datang ke saya karena muntah-muntah. Tadinya cuma diare, diberikan OAT, akhirnya muntah-muntah. Tanpa diare pun OAT bisa bikin muntah, benar ya? Jadi saya bilang, udah berapa lama pengobatannya? Baru seminggu dok. Oke, stop aja. Kita cek dulu labnya. Ya, ada masalah paru kan? Ternyata tidak. Saya stop, seminggu kemudian dia balik. Saya tanya, masih diare kan? Enggak ada. Ya udah, stop. Kenapa? Karena kalau TB, ya pasti dia muncul lagi. Benar nggak? Tapi ini kan hanya berdasarkan IGRA. Jadi jangan pernah mendiagnosis TB aktif hanya berdasarkan IGRA. Kalau kita mau screening untuk pemberian TPT, IGRA ada tempatnya. Ya, nyambung ya. Oke. Nah, saya salah satu pembicara yang tidak bisa move on dari ISTC. Terus terang. Kenapa saya bilang tidak bisa move on? Karena ISTC terakhir ini, kalau teman-teman lihat ini tahun 2014, itu 10 tahun yang lalu. Tapi saya selalu pakai. Kenapa? Karena ISTC itu sebetulnya saya bisa bilang bahwa suatu program yang beyond. Dia udah bisa berpikir jauh sebelum. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang ISTC di sini, ISTC itu ada 21 poin, ya. 1 sampai 6 ini standar buat diagnosis, 7 sampai 13 itu untuk pengobatan dan seterusnya. Saya mungkin akan lebih fokus di
dua ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang gejala TB, yang selalu harus saya tekankan di sini adalah gejala TB itu khas, tapi gejala yang khas itu belum tentu TB. Ya, nyambung dulu nih. Jadi kalau kita curiga karena TB, biasanya kalau misalnya ada batuk lama, ya, sorry. Ada batuk lama. Ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang 3 minggu. Ya, jadi rata-ratanya 2 minggu lah ya. Tapi apakah batuk lama itu langsung bilang, wah TBC nih? Enggak. Ya, karena TB itu sekali pasien dibilang kamu kayaknya TB, stigma muncul. Oke? Baru kira-kira seminggu lalu tuh, belum nyampe 2 minggu lah kalau nggak salah. Saya jadi pembicara di stigma pada pasien TB, ya, menyambut Hari Kesehatan Jiwa. Di situ aja saya bahas itu tentang stigma. Oke, jadi apakah pasien yang batuk lama, batuk, darah, penurunan berat badan yang nggak jelas, keringat malam itu pasti TB? Belum tentu. Tapi kita harus berpikir karena kita hidup di daerah endemis TB. Nah, saya suka nanya sama teman-teman ya, beberapa event sebelum ini, bahkan di sini saya berani tanya. Kita ngomong-ngomong DPT ini sekarang. Dari sekian teman-teman yang hadir sekarang, yang udah di DPT belum? Berapa orang? Hanya 4. 4, 5, 4 tuh, 4 ya, gak ada lagi kan ya? Padahal kalau saya bicara tentang DPT, ada satu slide yang menampilkan kelompok risiko tinggi, salah satunya apa? Petugas kesehatan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 baris, 3 kolom, 3 row ya, iya 3 inilah, 3 kolom ya, masing-masing ada 2, cuma 4 orang yang angkat tangan. Sebetulnya teman-teman harusnya DPT, ya kan programnya udah ada. Kan teman-teman semuanya termasuk dalam kelompok resiko tinggi. Kok nggak mau di TPT? Kok tidak ada keinginan untuk, dok, kenapa kami tidak di TPT, dok ya? Karena TB itu nggak enak. Amit-amit saya nggak pernah. Ya, cuman kan saya dapat curhat pasien-pasien saya. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada udah kena baru berpikir, waduh, ya. Oke. Jadi saya mulai dari standar 1 yang katanya baru, dok, enggak, itu tahun 2014 baru itu waktu menggantikan ISDC sebelumnya, ya, bukan yang sekarang, nggak ada sekarang ISDC yang terbaru. Ya, jadi waktu tahun 2014 ini baru nih. Jadi untuk memastikan diagnosis dini harus tahu faktor-faktor risiko TB pada individu dan grup dan melaksanakan evaluasi klinis dan tes diagnosis yang tepat untuk orang dengan gejala dan temuan yang konsisten dengan TB. Jadi nggak segampang itu kita mendiagnosis TB. Ya, harus benar-benar dilakukan pemeriksaan yang tepat. Ya, nah strategi penemuannya tadi udah ada disinggung sedikit sama Dr. Lutfi ya, ada aktif, ada pasif. Nah kalau aktif itu ya kita harus cari di kelompok-kelompok yang memang berada di lingkungan yang kontak erat. Ya, yang ini nih,
Tadi kan ada klinik lapas tuh ya. Nah, itu juga harus. Oke. Nah, kalau standar 2 yang sebelumnya dia standar 1 gitu ya. Setiap individu termasuk anak dengan batuk berdahak selama 2-3 minggu lebih yang tidak dapat dipastikan penyebabnya atau pada chest X-ray dicurigai TB, maka harus dievaluasi untuk TB. Ya, bukan bilang diagnosisnya TB, evaluasi TB gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau kita menemukan pasien dengan batuk yang lama, mikir dulu TB. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia. Satu pertanyaan yang saya sempat tampilkan waktu saya ngebahas tentang TB dengan HIV waktu pertemuan 3 bulan lalu kalau nggak salah. Waktu itu ada teman-teman dari USA TB ya. Terus saya bicara begini, apakah di Indonesia harus dilakukan mantu tes atau IGRA pada saat kita melakukan screening untuk untuk memberikan TPT? Perlu nggak? Perlu. Ya, itu flowchart. Ya, tapi sekarang kita balik lagi ke Indonesia adalah juara 2 dunia di bawah India. Artinya waktu itu ada fellow dari India pun dia berani jawab kalau di India nggak ada. Semua TPT tanpa tanpa dilakukan pemeriksaan mantu atau IGRA. Ya. Jadi artinya bukan saya mengajarkan melawan ketentuan atau flowchart yang sudah kita sepakati ya, bukan ya. Cuma kita berhadapan dengan negara yang benar-benar Indonesia adalah endemis. Jadi dengan kata lain, tanpa melakukan mantu atau IGRA, satu ruangan ini harus ada. Ya, itu pendapat saya. Tapi kita kembali lagi ke flowchart ya. Kita kembali lagi ke guideline-nya. Ya. Cuman guideline-nya udah ada aja, tetap dimintanya apa? Sekutu. Seperti contoh kasus tadi yang sudah diberikan sebelumnya. Ya. Oke. Kalau PF, semua penyakit kalau memang sudah tingkat lanjut PF-nya khas. Tapi kalau kita baru mendapatkan sedikit infiltrat, itu butuh, khususnya auskultasi ya, butuh telinga yang benar-benar sensitif untuk mendapatkan rogi. Jadi kalau teman-teman bisa memeriksa suatu pasien dengan suasana yang ramai, terus ada yang wah gitu ya, terus bilang wah ada rogi ini, saya hanya menjempol. Ya, itulah mengapa saya nggak mau jadi pediatrician. Kenapa saya nggak mau jadi dokter anak? Orang baru ketemu, baru masuk ruang dokter aja, wah gitu ya. Terus salut saya ke dokter anak, dia bisa dengan santainya. Ya, ada rongki apa gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman dari Atmajaya yang pernah ketemu Dr. Ghazali, ya, Dr. Ghazali atau Opak Ghazali yang sekarang udah almarhum, dia pengajar PF kami waktu itu, ya. Salah satu kalimat pembuka waktu dia mau mengajarkan PF apa? Kalau kalian mau melakukan auskultasi, pastikan suasananya tenang, tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Ya, jadi kita semua paling serem kalau misalnya ujian bersama beliau, terus suasananya nggak tenang. Ya, jadi pastikan suasana tenang. Terus pada saat kita ujian,
kita nggak bisa dengar apa-apa, pasti stres. Karena biasanya dia memberikan suatu hal dengan auskultasi yang pasti aneh. Ya, tapi kita harus jujur, nggak kedengeran. Masa? Dia dengar sambil memeramkan mata, agak miring sedikit. Terus dia tersenyum. Berarti kita nggak lulus. Ya. Oke, itu hanya sedikit presentasi klinis. Yang pasti kita harus pertimbangkan uji HIV itu jelas ya, karena pada saat kita mencurigai ke arah TB dan sudah jelas ada TB, HIV DM itu harus diperiksa. Kesulitannya apa? Banyak pasien akan deny. Ngapain dok saya diperiksa HIV? Ya, ada triknya sebetulnya. Kalau saya selalu katakan, pasien TB itu biasanya pertahanan tubuhnya jelek. Ya, saya mesti lihat prajurit di dalamnya itu bagus atau enggak. Tapi pemeriksaannya harus melibatkan HIV. Nah, biasanya pasien akan setuju. Kalau kita periksa gula gampang ya. Kita periksa gula ya, wah bagus dok. Kebetulan mau cari tahu saya gula atau enggak gitu ya. Tapi begitu HIV, stigmanya muncul lagi. Oke. Nah, standar 3, semua pasien yang diduga TB paru semua umur yang dapat berdahak harus menjalani pemeriksaan mikroskopik sputum sekurang-kurangnya 2 kali. Ini tahun berapa nih? 2014 dia udah berpikir SP atau waktu-sewaktu. Sedangkan waktu tahun itu 2014 Indonesia masih berpikir sewaktu pagi sewaktu. Ya. Atau 1 spesimen sputum TCM. Waktu itu Indonesia masih berkutat dengan BTM. Ya, di sini TCM udah mulai di apa? Ayo dong, kita udah mulai pakai nih TCM. Ya, tahun segini nih. Dan pasien dengan resiko MDR ya atau HIV atau dengan penyakit berat harus periksa TCM. Itu 2014. Kalau sekarang semua TCM, benar nggak? Ya. Tapi ini 10 tahun sebelumnya ini udah berpikir ke arah situ. Ya, nah ini jelas di ISTC tahun 2014 serologi dan IGRA tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai diagnosis TB aktif. TB aktif, bukan TB laten ya, beda ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang TCM, ini untuk menegakkan diagnosis. Ya, menegakkan diagnosis tidak dapat digunakan dalam hal mengevaluasi pengobatan. Karena yang untuk mengevaluasi pengobatan itu pakainya BTA. Nah, sekarang saya mau tanya. Untuk mendapatkan suatu perbandingan, misalnya kita lihat ya, pada bulan kedua kita periksa BTA. Ya, di situ ternyata BTA-nya positif 2. Pertanyaannya, pengobatannya berhasil? Yang bisa jawab, boleh bisa kasih tanggapan. Oke. Sekarang saya tanya, pada bulan kedua BTA-nya positif 2, ya. Pertanyaan saya, pada bulan ke-0 BTA-nya berapa? Sebelum pengobatan. Gak diperiksa? Iya. TCM kan? Jadi sebetulnya saya orang yang selalu mengikuti peraturan. Ya. Tapi kalau aturannya ada yang sedikit saya bisa. Ya itulah kenapa akhirnya timbul
suatu ini harus kita teliti lagi, ini harus kita teliti lagi, ini harus kita teliti lagi. Itulah ya, ya jiwa dosennya keluar gitu maksudnya. Ya, sekarang pertanyaan saya, kenapa saya bisa tampil bertanya seperti itu? Karena kalau kita mau membandingkan, artinya kita harus apple to apple. Nyambung dulu nih di sini. Pertama yang diperiksa dari TCM, ya, bandingnya dengan BTA, apple to apple nggak? Ya. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau ternyata waktu awal BTA-nya 0, negatif, jadi 2, something wrong. Tapi kalau awalnya BTA-nya 3, jadi 2, pengobatannya berhasil. Bener ya? Ya, cuman sekali lagi kita punya flowchart. Ya, makanya tadi muncul jawaban. Bulan ketiga kita cek lagi, pengobatan tetap dilanjutkan. Saya setuju itu. Karena tidak ada fase sisipan. Ya, dulu masih ada fase sisipan. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Ya, saya cuman bertanya itu sebetulnya ya, cuman membuka pikiran teman-teman bahwa sebetulnya kita harus membandingkannya apple to apple. Sama kayak kira-kira seminggu lalu saya dapat pertanyaan dari case mix. Ya, terus terang saya tiap hari berantem sama case mix. Oke. Ya, jadi saya ditanya begini, dok, ada satu pasien ini kenapa dokter CT scan ya? Padahal 2 minggu sebelumnya di CT scan. Jadi pasien ini konsulan dari penyakit dalam ke saya, ya. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah di CT scan, dia bukan 2 minggu. Jadi pasiennya dikonsulkan ke saya karena pasien ini sudah diberikan obat TB oleh rumah sakit lain. Ya, jadi dia datang ke penyakit dalam konsulin ke saya. Terus waktu datang ke saya tanya, diagnosis TB-nya dari mana? Dari CT scan. Gejala? Saya nggak ada gejala dong. Diobatin. Oke. Saya bilang, saya nggak bisa nyetok pengobatan, saya bilang lanjutin dulu ya, tapi nanti sebelum 28 hari CT scan ulang. Ada yang bisa jawab nggak kenapa saya bilang sebelum 28 hari? Ada yang bisa kasih pendapat lain? Kenapa saya bilang sebelum 28 hari? Enggak sebelum 30 hari. Kenapa bilangnya sebelum 28 hari kita CT scan ulang. Nanti saya lihat perbandingan yang pertama dengan yang kedua. Ya. Jadi sebelum saya jawab nih, cashback itu bertanya seperti itu, saya jawab, saya harus membandingkan apple to apple. Jadi mereka bilang kenapa nggak difoto aja gitu? Ya nggak bisa. CT scan awalnya, terus saya turun kelas, saya bilang saya cuma mau lihat chest X-ray, nggak bisa. Ya, akhirnya mereka nggak bisa komen lagi. Ya, tapi sekarang kita balik lagi. Kenapa harus 28 hari? Kenapa sebelum 28 hari harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Oke. Waktu obat menembus butuh waktu 28 hari. Oke, make sense. Tapi itu individual sebetulnya jawabannya. Tidak sama tiap orang. Ya, jawabannya sebetulnya jika kita melakukan pemeriksaan dan pengobatan di atas 28 hari itu sudah, dan kita nyatakan sebagai tidak usah dilakukan pengobatan atau kita lanjutkan pengobatan, itu akan masuk dalam kriteria 2 dulunya yang namanya sebagai TB putus obat.
pada TB/SO kriteria putus obat itu adalah kalau lewat dari 28 hari, bukan lewat dari 30 hari. Beda dengan MDR-TB. Ya, MDR itu 30 hari, kalau SO 28 hari patokan. Ya. Jadi waktu itu pengobatannya saya stop. Kenapa? Tidak ada perkembangan sama sekali dari CT scan. Hasilnya tetap sama. Gejala tidak ada, saya bilang stop. Tidak perlu dilanjutkan pengobatan. Jadi dalam kata lain, selama OAT diberikan kurang dari 28 hari, begitu teman-teman yakin bahwa dia bukan TB, stop saja. Ya, tidak akan masuk dalam kriteria TB putus obat. Ya, oke. Kalau bakteriologis ya kita bilang dahak bakteriologis. Dahak bakteriologis itu ada 3 ya. TCM, BTA, biakan. Kira-kira hari Minggu, baru kemarin hari Minggu ya saya ikut satu seminar yang membahas tentang PCR ya pada pneumonia. Tapi PCR multi kompleks ya. Jadi bukan menggantikan kultur, tapi dia bisa dalam jangka waktu 1,5 sampai 3 jam dia langsung keluar semua. Gitu. Ya. Di sini dinyatakan bahwa ya, dan sebelumnya juga saya sudah bilang sama teman-teman bahwa TB itu termasuk penyakit infeksi. Ya. Begitu kita nyatakan suatu penyakit infeksi, artinya diagnostik pasti adalah kultur. Termasuk COVID, termasuk dengue, termasuk typhoid, dan seterusnya. Ya. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih mewakili TB, kultur. Kesulitannya apa? Lama. Khusus untuk kultur BTA itu bisa 2 bulan, 3 bulan baru keluar. Ya, masa tunggu dulu ya, tunggu kulturnya keluar gitu. Sama kayak kalau saya merawat satu pasien ya yang masuk dengan di ICU gitu, saya bilang kultur. Terus apakah saya tidak memberikan antibiotik? Berikan tanpa menunggu hasil kultur. Begitu kultur keluar baru kita sesuaikan. Ya, kesulitannya di Indonesia antibiotik masuk dulu baru dikultur. Ya, yang harusnya kultur dulu baru antibiotik. Ya, jadi sebetulnya kenapa tercipta Tubex? Kenapa tercipta NS1? Supaya kita bisa, oh ini kayaknya ke arah ini nih. Ke arah Tubex berarti typhoid. Ya. NS1 dengue gitu. Cuma kalau misalnya kita ambil NS1 barengin dengan kultur, terus ternyata kulturnya negatif, NS1 positif, bukan dengue. Pengobatannya kan simptomatik, cairan doang kan, ya kan? Sama kayak typhoid. Kemarin yang dikasih contoh di hari Minggu kemarin itu ada typhoid. Ya, pembicara bertanya seperti ini. Apakah teman-teman kalau misalnya mendiagnosis typhoid berdasarkan Widal atau Tubex? Tubex, ya. Widal tidak bisa dipakai. Widal itu untuk seperti BTA, follow up pengobatan. Itu Widal, ya. Walaupun kenyataannya Widal masih dipakai sebagai diagnostik. Oke? Tapi diagnosis pastinya kultur. Gitu. Karena kemarin membahas tentang kultur ya. Gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang BTA, ya ini ya, BTA positif, BTA negatif. Kalau dulu kan BTA 1 kali, kalau masih 3 kali ya, 1 kali positif kita ulang lagi ya, gitu ya. Kalau sekarang begitu 1 kali, udah pasti positif, langsung dinyatakan sebagai positif. Ya, kalau negatif, gejala positif, foto positif, hanya dokter yang dalam tanda kutip bersertifikat yang berhak untuk menentukan bahwa itu TB atau bukan. Ya, kenapa saya bilang bersertifikat? Tidak semua, dalam tanda kutip, karena tidak semua dokter yang memang
pernah mengikuti pelatihan punya gelar seperti saya. Ya teman-teman nih, sekarang lagi pelatihan nih, gitu ya. Udah jelas-jelas ini ya, udah tahu gitu ya. Berhak gak mau mendiagnosis TB? TB negatif ya, BTA negatif. Berhak. Tapi kan gelarnya bukan SPPDKP. Ya. Oke. Terus, nah, kalau kita bicara foto, foto tuh salah satu dari 3 screening. Ya. Yang satu adalah foto, yang kedua anamnesis, yang ketiga adalah mantu. Ini bacanya mantu, bukan mantu. Sama kayak pneumonia, bukan pneumonia. Ya, ini mantu nih. Ya, screening, bukan BTA ya. Makanya di flowchart untuk TPT itu foto dulu, bukan sputum. Ya, jadi ada pasien terdiagnosis TB, sekitarnya di screening, tapi bukan sputum kan, foto. Oke, tapi kan sebelum foto kan ditanya dulu anamnesis. Setelah anamnesis, foto baru kalau memang sepertinya aman nih fotonya, yuk kita igra deh, yuk kita mantu, gitu ya. Itu kan kalau kita ngikutin flowchart dari TPT. Kalau ada gejala, fotonya bermasalah, sputum. Gitu. Karena kita curigai jangan-jangan karena TB. Ya. Oh ya, ada satu yang terlewat di sini. Jadi kalau kita dapat TB ekstra baru, jangan ragu foto ronsen torak. Ya, ingat ya, foto torak TB itu selalu dimulai dari saluran nafas, dalam arti kata dia selalu masuk ke paru. Tinggal 3 kemungkinan. Tetap di paru, yang kedua sebagian di paru, sebagian keluar, atau yang ketiga parunya bersih, ekstra paru muncul. Ya, tapi tetap kita harus cari tahap toraksnya ada masalah atau enggak. Itu sebetulnya untuk pelaporan. Ya, jadi kalau kita dapat TB ekstra paru dan ternyata parunya terlibat, kita harus laporkan sebagai TB paru. Oke? Nah, jadi kalau kita mau mendiagnosis TB pada dewasa, yang pasti yang tadi ya, bisa TCM, bisa A, bisa kultur. Ini waktu itu, ya. Tapi sekarang kita pakai adalah tes cepat. Walaupun diagnosis pastinya kultur. Kalau negatif, lihat ya, klinis dan penunjang. Jelas ditetapkan oleh dokter yang terlatih, yang tadi saya bicarakan. Ya, tapi kalau terbatas, kita masih berikan kesempatan untuk memberikan OAT. Artinya apa? Hantam dulu yang non-spesifik. Jadi kita berikan dulu antibiotik spektrum luas yang non-OAT dan non-quinolone. Kenapa saya jelas-jelas tulis di sini non-quinolone? Karena teman-teman banyak terlalu gampang memberikan quinolone untuk pasien-pasien infeksi paru. Jawaban yang agak sulit saya jawab kalau misalnya teman-teman khususnya puskesmas bilang begini, obat yang tersedia hanya itu dok. Ya, saya udah ya sudah, mau bagaimana lagi gitu ya. Tapi kalau ada pilihan, tolong, saya minta tolong ke di sini mungkin ada berapa nih, ada sekitar 100-200. Ya, teman-teman, saya minta tolong kalau curiga ada infeksi paru yang kita belum tahu apa, tolong jangan terlalu cepat memberikan quinolone, karena quinolone itu kita pakai untuk MDR nanti. Ya, jawaban yang agak terenyuh ya, waktu itu saya pernah kasih materi seperti ini di kalangan spesialis. Ya, saya bilang jangan berikan
quinolone gitu, jadi angkat tangan. Tapi quinolone kan jadi cepat sembuh dong. Iya, saya bilang kalau dia ternyata TB dan teman-teman memberikan quinolone, ya walaupun sebetulnya teman-teman hanya curiga ini pneumonia gitu ya, iya kelihatannya pasti sembuh. Kan dia obat TB juga, ya tuh. Jadi begitu diperiksa, iseng periksa di TCM negatif. Padahal sebetulnya awalnya positif. Ya, jadi kita berperan serta untuk membuat pasien itu MDR. Ya, nah di sini ada 3 poin yang bawah ini yang saya selalu mencoba untuk menitik beratkan ya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya dari IGRA. TB aktif ya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB aktif hanya dari chest X-ray. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya dari mantu. Ya, jadi teman-teman tolong ya. Saya lanjutin di sini ya. Ini diberikan dalam jangka waktu 2 minggu. Kalau tidak memberikan perbaikan klinis, silakan berikan OAT. Ini kalau kita berbicara tentang yang negatif. Silakan OAT, lihat gejalanya, perbaikan atau tidak dalam 2 minggu. Kalau perbaikan berarti TB klinis. Silakan lanjutkan. Tapi kalau dalam 2 minggu tidak ada perbaikan, stop. Cari faktor pencetus lain. Tidak akan masuk sebagai TB putus obat karena baru 2 minggu. Oke. Jadi di diagnosisnya ini ya. Jadi saya nggak mau bahas standar 4. Saya bilang ya, kalau saya ngomong semuanya yang tadi diminta oleh Dr. Silvi, nggak pulang-pulang. Ini baru standar 4. Ya. Pada semua pasien, semua umur yang diduga menderita TB ekstra paru, spesimen dari bagian tubuh yang sakit seharusnya diambil untuk pemeriksaan mikrobiologis dan pemeriksaan histologi. Ya, kesulitannya adalah banyak pasien yang nggak mau. Gampang ya di sini deh. Ada pembesaran kelenjar getah bening. Biopsi dok, biopsi ya pak. Takut tuh. Padahal diagnosis pastinya dari sini, benar nggak? Tetap kita lakukan foto. Kalau ada dahak tetap kita lakukan pemeriksaan dahak. Ya, tapi begitu ada masalah di sini, harusnya biopsi. Otak, LCS, gitu ya. Jadi selalu ambil. TB tulang, ambil dari tulangnya, gitu loh. Ya, jadi jangan oh ya udah, ini kayaknya ada pembesaran kelenjar getah bening, saya IGRA aja ya. Ya, jangan. Oke, nah di sini dijelaskan gene expert direkomendasikan sebagai tes inisial mikrobiologi untuk perkiraan TB meningitis. Artinya waktu tahun 2014 itu sudah dibilang bahwa TCM itu tidak hanya murni diperiksa lewat sputum. Ya, ada beberapa bagian yang bisa diambil untuk pemeriksaan TCM di luar sputum. Oke, ini saya lewatin aja ya, TB paru, TB ekstra paru. Ini diagnosis TB ekstra paru tadi juga sudah jelas ya. Yang penting adalah biasanya kalau kita periksa PPA-nya biasanya kecil. Jadi kebanyakan malah negatif hasilnya. Oke, nah ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa bagian yang bisa dilakukan pemeriksaan TCM. Ya, misalnya nih KGB itu bisa, bukan sputum ya. Oke. Terus yang bisa dilakukan TCM lagi ini pencernaan TCM. Ya, mana lagi yang bisa TCM tuh? SSP dari 2014 juga dibilang ya, kita curiga TB otak ya, TB meningitis. Oke, jadi sebetulnya ada beberapa bagian yang bisa dilakukan pemeriksaan di luar dari pemeriksaan sputum untuk pemeriksaan TCM. Nah,
Ini sengaja nih saya tampilkan ya. Ini saya ambil dari WHO Operational Handbook modul 6. Wah, tahunnya sudah taruh ya. Yang terbaru. Oke, jadi ini sengaja saya tampilkan karena saya mau memperlihatkan bahwa TCM yang MTB RIF itu lewat darah pun bisa. Cuman kesulitannya di Indonesia yang masuk ultra, benar nggak? Ya, kenapa saya tampilkan ini? Karena saya pernah dapat satu pasien di Pukrida, ya, pasien dengan HIV positif. Ya, saya minta waktu itu saya belum tahu bahwa yang masuk ultra ya. Jadi saya bilang, udah periksa dari darah, saya mau periksa darah, susah TCM, periksa dari darah, sudah dapat jawaban, dok nggak bisa, ngamuk kan saya kan, masa sih nggak bisa, tuh saya kasih, nih darah, dok maaf, yang di Indonesia adanya ultra, udah speechless lah. Padahal sebetulnya bisa sih kalau misalnya kita ambil yang ini, ya. Cuman karena yang masuk ke ini ya akhirnya kita terbatas dengan Oke. Ya, standar 5 ya, pasien suspek TB paru dengan sputum negatif harus diperiksa TCM dan kultur sputum. Jadi sebetulnya kultur itu harusnya ada loh. Harusnya. Kan penyakit infeksi diagnosis pastinya kultur. Harusnya gitu, tapi kan nggak diambil. Oke. Ini saya dapatin dia. Sorry. Kalau anak itu ada yang sistem scoring ya. Kalau terdiagnosis secara klinis. Oke, lewatin standar 6. Diagnosis TB intratorak baik paru, pleura, KGB, hilus atau mediastinum pada anak, konfirmasi bakteriologis harus disegerakan dengan pemeriksaan dahak atau dengan cara batuk kah, kumbah lambung kah, atau induksi sputum untuk pemeriksaan mikroskopik, genespek dan biarkan. Ya. Nah, ini alur diagnosis yang saya ambil dari tahun 2006 yang sebetulnya saya sengaja ambil masih ada BTA-nya. Artinya kalau misalnya kita tidak bisa melakukan TCM, kita masih bisa melakukan BTA. Ya, tapi kan tadi dari Dr. Silvi bilang bahwa semua puskesmas sekarang udah punya TCM. Jadi ini nggak bisa dipakai. Tidak disarankan untuk dipakai. Untuk diagnostik ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, saya balik dulu ya. Saya mau fokus di sini nih. Kalau pada saat pemeriksaan TCM TB, ya, terus ada MTB yang MTB positif, rifampicin sensitif, artinya apa? Kalau kita periksa TCM keluar hasilnya MTB positif, rifampicin sensitif, artinya TBSO. Ya. Kalau di alur ini, ya, yang tahun 2016, alur ini langsung masuk ke TB terkonfirmasi bakteriologis dan dilakukan pengobatan TB lini 1. Selesai ya, nggak ada tanda panah lagi ya, bener ya. Nah, saya dapat di buku monoresisten INH. Jadi dalam arti kata, kalau kita berhadapan dengan pasien yang sudah pernah berobat, bukan pasien baru ya, yang sudah pernah berobat, ada kelanjutan. Kelanjutannya apa? MTB positif, rifampicin sensitif, yang ini ya. Lakukan pemeriksaan uji kepekaan. Ya, kalau tadi kan langsung obati lini 1. Nah, ini pemeriksaan uji kepekaan ya, apakah dia resisten INH atau sensitif ya. Tapi ingat, bukan pada TB pasien baru. Ya, kalau dia sensitif, lanjutkan OAT lini 1. Kalau resisten, pengobatan TB monoresisten INH. Ya, itu udah teman-teman udah sering. Cuma saya cuma mau fokuskan di situ saja. Oke, sekarang kita masuk di standar pengobatan. Yang saya fokus standar untuk diagnostik. Jadi yang ini saya cuma bacain aja. Ya, sekali lagi karena kalau saya lanjutin nggak pulang-pulang.
Oke, jadi yang penting di sini adalah paduan pengobatannya harus tepat, harus dipantau, ya, bukan dilepas. Oke, terus mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan putusnya atau terhentinya pengobatan. Jadi teman-teman yang mendapatkan pasien TB bukan tugasnya bukan cuma memberikan obat, tapi pantau perkembangannya seperti apa. Ya, kenapa dia tidak mau melanjutkan misalnya? Kenapa dia putus obat? Kenapa misalnya dia hilang? Seperti itu. Ya. Lalu standar 8, semua pasien yang belum pernah diobati dan tidak memiliki faktor risiko untuk resistensi obat harus mendapatkan pengobatan lini pertama. Itu jelas, ya. Standar 9, pendekatan berpusat kepada pasien dalam rangka mendorong kepatuhan, meningkatkan kualitas hidup dan meringankan penderitaan. Saya lewati saja ke standar 13. Untuk semua pasien perlu dibuat catatan yang mudah diakses dan disusun secara sistematis mengenai obat-obatan yang diberikan, respon bakteriologik, hasil akhir pengobatan, dan efek samping. Saya rasa teman-teman sudah melakukan. Oke. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan, pasien baru sama pasien lama, sebetulnya gitu ya. Kalau dulu kan ada kategori 1, 2, 3, 4. Kalau sekarang cuma tinggal pasien baru, pasien lama. Oke, pasien baru itu berarti yang belum pernah atau pernah menelan OAT kurang dari 1 bulan, yang tadi saya sudah jelaskan, kurang dari 28 dosis. Ya, kalau pernah diobati, pernah menelan OAT lebih sama dengan 1 bulan atau 28 dosis. Ya, makanya tadi saya bilang CT ulang sebelum hari ke-28. Ya. Nah, kalau berdasarkan uji kepekaan obat ada ini ya, PPRO, ada monoresisten, resisten rifampicin, dan seterusnya. Slide ini teman-teman kalau mau ambil silakan ya, saya tidak pelit, ya. Tapi foto saya jangan diedit. Karena itu udah diedit. Ya, berdasarkan status HIV ya positif, negatif, atau tidak diketahui. Berdasarkan status TM juga seperti itu. Ya, ini untuk pelaporan-pelaporan saja ya. Dan penulisan diagnosis TB yang lengkap ini seperti ini sebetulnya. Cuma kita terbentur dengan computerized. Ya, seperti saya di rumah sakit gitu, diagnosis TB-nya nggak bisa selengkap ini gitu. Saya paling hafal loh, kalau misalnya sudah ada hasil pemeriksaan dahaknya gitu, saya pasti tulisnya A15.0 gitu. Itu A15.3 itu kalau misalnya nggak jelas dari mana. Ya, sering-sering saya diagnosis, saya hafal gitu. Ya, tapi kalau kita bicara secara lengkap ya seperti ini. TB paru, bakteriologi, SO, kasus putus obat, HIV negatif, DM negatif dalam obat gitu. Ya, harusnya seperti itu. Oke, nah pengobatan TB itu ya dulu ya, sampai sekarang sih tetap. Ya, ada lini 1, ada lini 2. Ingat yang tadi saya bilang? Jadi minta tolong ya teman-teman. Ada FDC, ya, saya lewatin saja. Ini paduan pengobatannya. 2 RHCT, 4 RH, tidak ada lagi 4 R3H3 gitu ya. Walaupun kenyataannya masih ada aja yang memberikan itu, yang saya juga agak bingung. Ya, OAT kategori 2 tidak direkomendasi sejak tahun 2021. Ya. Terus mengapa pengobatan TB 2 fase? Nah, tahap intensif itu untuk menurunkan jumlah kuman, meminimalisir pengaruh sebagian kecil kuman, dan menurunkan daya penularan. Untuk lanjutan itu fungsinya adalah membunuh sisa kuman dan pasien sembuh dan mencegah kambuh. Oke. Nah, ini dosisnya ya untuk anak-anak dan dewasa. Ini saya masih perlihatkan yang 3 times weekly. Ya, tapi sekarang kita pakainya yang ini. Ya, ini dosis OAT. Kenapa saya tampilkan yang ini? Karena saya mau membagi cara menghafalnya sebetulnya gampang. Oke. Jadi cara ngafalnya ini gimana sih dok? Ini kok susah banget ya, berapa miligram per kilogram berat badan sebetulnya ya. Gampang, saya ambil dari ini, dari PESRI, jadi saya selalu bilangnya PESRI gitu.
ya, atau kalau mau dibalik ya ISREP boleh juga, ya. Artinya saya mau urutkan 25, 20, 15, 10 dengan 5. Gampang kan? Jadi kalau berapa miligram per kilogram badan ya hitam betul ya, PE 20 miligram per kilogram badan. Gampang kan? Oke, ya ini tata laksana TB sensitif obat, ya. Ini yang terbaru. Ya, terus ini panduannya yang tadi saya sudah jelaskan waktu di flowchart tadi, ya. Ini latar belakangnya saya lewati saja. Ya, ini panduan pengobatan dosis harian, ya, sama juga tadi, ya, masih tiga. Saya ngapalinnya 38, 55, 70 sebetulnya. Ya. Jadi kapan dia pakai 2 berarti di bawah 38. Berarti antara 38 55 berarti itu 3 tablet. Di atas 55 sampai 55 70 berarti 4 tablet. Berarti 70 berarti 5 tablet. Jadi 38 55 atau 54 70 lah. Oke, ini juga sama. Ya. Ini dosis obat sediaan lepas, ya, tadi. Oke, terus nah ini juga yang terbaru, ya, saya ambil dari TBSO operasional 2022. Ya, ini ada pengobatan yang berat badan yang beda, ya. Tadi kan bilangnya 38, 55, 70, ya. Ini ada. Ya, mau pakai yang mana silakan. Oke. Terus ini pada keadaan khusus, ya, ada TB biliar, pengobatannya sama sebetulnya. Kapan kita pakai steroid kalau ada gejala-gejala ini? Oke, untuk prioritas eksoriterapi juga sama, ya. Evakuasi cairan sebisa mungkin, ya. Masih pakai prednison apa steroid silakan, tapi tidak terlalu dianjurkan lagi sekarang, ya. TB ekstra paru kesulitannya apa? Memulai menghentikan TB ekstra paru, ya, karena memulai itu harus, kalau misalnya KGB gitu kita biopsi, menghentikannya harusnya biopsi ulang, ya. Tapi biasanya masa sih dok saya dibikin luka lagi gitu biasanya, dan biasanya wanita yang ngomong seperti itu. Oke, kalau laki-laki silakan dok, makin banyak luka perang makin lebih bagus gitu katanya. Ya, kalau DM juga sama, ya. Oh ya, tadi saya balik sebentar, kenapa sih ini bisa sampai 12 bulan gitu, ya, karena itu kesulitan untuk menghentikan. Jadi rata-rata biasanya sekitar 9 bulan untuk pengobatan TB ekstra paru. Oke, lalu ada TB DM, ya, sama 2 RHCT, 4 RH, ya. S ini sekarang udah kita nggak pakai. Terus HIV AIDS juga sama 2 RHCT dengan RH, ya, bisa sampai 6 sampai 9 bulan atau setelah konversi dahak, ya. Tapi ingat, INH diberikan terus-menerus seumur hidup, ya, termasuk kotrimoxazole. Terus ini pada kehamilan menyusui saya lewati saja. Pada gagal ginjal juga sebetulnya tidak ada kontraindikasi, hanya dibikin jaraknya lebih jauh kalau misalnya ada permasalahan di ginjal, ya. Kalau dulu kan wah jangan pakai ethambutol, yang penting streptomycin atau obat-obat suntik itu tidak dipakai. Oke, ini ada dosis-dosisnya kalau kita mau pakai pada stadium 1, 3, 4, 5 atau transplantasi ginjal. Ini juga teman-teman udah sering lihat, ya. Pada kelainan hati juga, ya, pastikan dulu hatinya itu bermasalah atau enggak. Kalau bermasalah pirasinamid tidak boleh digunakan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana pirasinamid masih bisa kita pakai dengan pengawasan yang ketat. Ya, kalau kita berhubungan dengan hepatitis ibas obat atau DILI, drug inducible injury, ini akan kita pakai, ya. Ini tidak ada perubahan selama ini, jadi saya lewat di situ. Nah, kenapa saya tulis di sini tata laksana TB sensitif obat terbaru? Ini kapan nih? Ini tahun 2021. Sekarang 2024, ya. Jadi saya mau flashback sedikit, ya. 2021 ini ada 4 bulan treatment, ya, pakai fluoroquinolone dan rifampicin. Tapi tahun 2021 itu masih menunggu katanya 2021. Sekarang saya flashback sedikit di 2017, ya. Tadi 2021, ini 2017. Pada saat 2017, ya, masih direkomendasi untuk tetap memakai yang 6 bulan dibanding yang 4 bulan. Ingat, ya, 2017 masih rekomendasi 6 bulan
2021 masih menunggu. Oke. Terus yang ini FDC direkomendasi dibanding lepasan. Ya, ini yang 2017 ya. Saya sedikit membahas flashback sedikit. Ya, yang harian lebih bagus dibanding yang thrice weekly, yang 3 kali seminggu. Lalu untuk kategori 2 itu sudah tidak dipakai lagi, ya, itu tahun 2017. Lalu tahun 2022, jadi tadi 2017 yang saya fokus yang 4 bulan, ya, ini ternyata tahun 2022 sudah people age 12 tahun atau older with drug susceptible comorbidity may receive a 4-month regimen of isoniazid, rifampicin, moxifloxacin, dan piracetam. Ya, untuk anak-anak dan adolescent between 3 bulan dan 16 tahun with non-severe TB, 4-month treatment regimen should be used. Ya, itu 2022. Oke, ini saya lewati saja. Nah, jadi 4 bulan di Indonesia masih dalam uji coba ya sebetulnya ya. Jadi kita tetap lihat perkembangannya nanti. Terus ini dasarnya ya, diperpendek menjadi 4 bulan. Ini rekomendasi WHO ya sejak tahun 2022 tadi. Lalu ini regimen pengobatannya yang diberikan dengan interval 8 minggu dengan interval 9 minggu. Sudah selesai. Nggak jadi 4 bulan kan? Ya, jadi ini buku-buku yang saya pakai untuk menyusun makalah tadi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan coba. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi sekarang.